Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Beranda, kembali lagi bersama kami Beranda Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bangun datar. Materi kali ini ada dalam bab 4, yakni bab bangun datar di kelas 3 semester kedua. Materi ini merupakan materi kedua setelah kemarin kita belajar tentang unsur-unsur bangun datar. Apa saja sifat-sifat bangun datar yang akan kita bahas dan bagaimana sifat-sifatnya? Silakan perhatikan materi berikut ini. Bangun datar yang akan kita pelajari di kelas 3 ini kurang lebih ada 3 jenis. Yang pertama adalah segitiga, yang kedua segi empat, dan yang ketiga adalah lingkaran. Di dalam segitiga ini kurang lebih ada sekitar 4 jenis segitiga yang akan kita bahas. Segitiga yang pertama merupakan segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan yang terakhir adalah segitiga sembarang. Segitiga sama sisi itu yang bentuknya seperti ini. Ditandai dengan semua sisinya sama. Kalau segitiga sama kaki adalah segitiga yang hanya kakinya yang sama. Sedangkan segitiga siku-siku bentuknya seperti ini. Kalau segitiga sembarang itu tidak ada aturan, bentuknya sembarang. Selain segitiga ada lagi segi empat. Yang pertama persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan yang terakhir adalah layang-layang. Bentuk dari persegi adalah ditandai dengan semua sisinya sama panjang. Kalau bentuk persegi panjang itu seperti ini. Sedangkan bentuk jajar genjang seperti ini. Bentuk belah ketupat itu seperti persegi yang dipenyetkan. Jadi semua sisinya belah ketupat itu sama. Kalau bentuk trapesium sama kaki itu seperti ini. Karena namanya trapesium sama kaki, jadi panjang kakinya pasti sama. Sedangkan yang terakhir bentuk layang-layang bentuknya seperti ini. Seperti layang-layang yang kalian kenal pada umumnya. Bangun yang terakhir yang kita pelajari adalah lingkaran. Untuk bentuk lingkaran kita tidak perlu menjelaskan lebih detail karena kalian sudah pasti tahu lingkaran itu bentuknya seperti ini. Tapi lebih rapi ya. Kita langsung menuju sifat-sifat bangun datar. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Di dalam segitiga sama sisi itu panjang ketiga sisinya sama panjang. Ini sudah pasti ya, namanya juga sama sisi. Jadi pasti sisi-sisinya ini panjangnya sama. Yang kedua, ketiga sudutnya sama besar. Jadi sudut segitiga sama sisi di sini itu pasti sama besar. Dan yang perlu kalian tahu, besar sudut segitiga sama sisi itu adalah pasti 60 derajat. Ini pasti. Yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjang. Sisi yang dimaksud yaitu sisi yang sebelah sini, sisi kakinya. Kemudian sifat yang kedua memiliki dua sudut sama besar. Sudutnya sama hanya pada sudut kakinya, sudut di sini dan di sini.
Yang ketiga, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki dua sisi yang saling tegak lurus. Sisi yang saling tegak lurus yaitu sisi sebelah sini yang berdiri sama sisi yang tidur. Apakah boleh segitiga siku-siku ini dibalik? Misal sisi yang miring itu merupakan sisi siku-sikunya seperti ini. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Yang pasti dia harus memiliki sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu dilambangkan dengan seperti ini, atau bisa juga dilambangkan dengan seperti ini. Lambangnya bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini. Ini lambang dari sudut siku-siku. Yang keempat adalah segitiga sembarang. Untuk segitiga sembarang ini sifat yang pertama, ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang. Jadi antara sisi ini, sisi A maupun sisi B maupun sisi C, ini tidak ada yang sama panjang. Ketiga sudutnya tidak sama besar. Antara sudut ini dengan sudut ini dan sudut ini besarnya pasti berbeda. Oleh karena itu dia dinamakan dengan sebutan segitiga sembarang. Oke, setelah segitiga kita lanjutkan ke segi empat. Di dalam segi empat ini kira-kira ada 6 bangun yang akan kita bahas. Bangun yang pertama adalah persegi. Persegi bentuknya seperti ini ya. Sifat pertama dari persegi adalah keempat sisinya sama panjang. Jadi empat-empatnya ini pasti sama panjang. Kalau tidak sama panjang bukan persegi namanya. Kemudian keempat sudutnya sama besar. Sudut ini dengan sudut ini dan sudut ini besarnya sama. Dan di dalam persegi ini besar sudutnya pasti 90 derajat. Ini sebuah kepastian, sebuah rumus, jadi tidak bisa diganti. Besar sudut persegi adalah 90 derajat. Yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, lebih tepatnya sisi yang berhadapan itu sama panjang. Sisi ini dengan sisi ini sama panjang. Kemudian sisi sebelah sini dengan sisi sebelah sini panjangnya sama. Keempat sudutnya sama besar. Di dalam persegi panjang sudut-sudutnya juga sama, besarnya 90 derajat. Bangun yang ketiga adalah jajar genjang. Jajar genjang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sama dengan persegi panjang, sisi yang sama panjang adalah sisi yang berhadapan. Memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Sudut yang sama besar adalah sudut yang berhadapan. Sudut ini besarnya sama dengan sudut yang di sini. Sedangkan sudut yang di sini besarnya sama dengan sudut yang di sini. Yang keempat, bangun belah ketupat. Belah ketupat memiliki sisi yang keempat-empatnya sama panjang. Seperti yang kita bicarakan di awal tadi, belah ketupat itu seperti persegi yang dipenyetkan. Keempat sisinya sama panjang. Kemudian memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Ini dua pasang sudut yang sama besar. Yang sama besar adalah sudut-sudut yang berhadapan. Sudut sebelah sini besarnya sama dengan sudut sebelah sini, dan sudut ini besarnya sama dengan sudut sebelah sini. Bangun yang kelima adalah trapesium sama kaki. Seperti namanya, sama kaki berarti panjang kakinya sama panjang. Memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Nah, ini sisi kaki ini yang dimaksud. Memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Kalau di belah ketupat sama jajar genjang, tadi adalah sudut yang berhadapan yang sama besar. Tapi kalau di trapesium sama kaki, sudut yang sama besar adalah sudut yang berdekatan. Jadi sudut atas dengan sudut atas. Sudut bawah besarnya sama dengan sudut bawah. Bangun yang terakhir di dalam segi empat adalah bangun layang-layang.
Layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi yang berdekatan panjangnya sama. Nah, ini panjang sisi ini sama dengan sisi ini, panjang sisi sebelah sini sama dengan sisi sebelah ini. Yang kedua, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Kalau di layang-layang, sudut yang sama besar itu adalah sudut yang sebelah sini saja. Sudut yang ini dengan sudut yang ini besarnya berbeda. Oke. Ada satu lagi sifat segi empat. Sifat segi empat yang ini berlaku untuk semua segi empat. Apa itu? Sifat segi empat yang satu ini adalah jumlah sudutnya jumlah sudut dalamnya adalah 360 derajat. Jadi ini merupakan sifat segi empat secara universal, yakni jumlah sudut dalamnya 360 derajat. Sudut dalam yang dimaksud itu adalah seperti ini. Misal kita punya bangun persegi panjang. Sudut dalam itu ini 1, 2, 3, 4. Kalau pada bentuk layang-layang, sudut dalamnya itu 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau dijumlahkan, totalnya pasti 360 derajat. Setelah segi 4, kita masuk ke bangun yang terakhir, yakni bangun lingkaran. Seperti yang kita ketahui, bangun lingkaran itu seperti ini. Dan yang istimewa pada bangun lingkaran ini adalah dia tidak memiliki sudut sama sekali. Jadi sifatnya ini nanti salah satunya tidak memiliki sudut sama sekali. Kemudian sifat yang lain adalah memiliki satu sisi lengkung yang juga disebut sebagai keliling lingkaran. Sisi lengkung ini merupakan keliling lingkaran, dan ini juga merupakan satu-satunya sisi yang ada pada lingkaran. Oke, terima kasih itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran. Bagi yang belum klik tombol subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa diklik tombol like jika kalian menyukai video ini, dan dislike jika kalian tidak menyukai video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar yang positif supaya kami bisa lebih memperbaiki video-video kami selanjutnya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.